Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah mengenai ekonomi sumber daya pertanian. Adapun topik untuk hari ini yaitu mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Kita bahas yang terlebih dahulu mengenai barang publik atau sering disebut dengan public goods. Didefinisikan sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Barang publik dari sisi konsumen diklasifikasikan apakah barang tersebut menimbulkan ketersaingan untuk mengkonsumsi atau tidak, atau disebut dengan rivalry. Kemudian dari sisi kepemilikan, suatu barang dapat dilihat dari kemampuan si pemilik atau produsen untuk mencegah pihak lain untuk memilikinya atau excludable. Dari sisi konsumen, barang publik, apakah konsumen memiliki hak atau tidak untuk mengkonsumsinya. Jadi barang publik dilihat dari sisi konsumsi bahwa barang tersebut menimbulkan ketersaingan untuk mengkonsumsi atau tidaknya. Kemudian yang kedua, dari sisi kepemilikan, suatu barang dapat dilihat kemampuan si pemilik. Kemampuan si pemilik itu mampu nggak mencegah orang lain misalkan untuk memilikinya. Selama dia tidak mampu untuk mencegahnya, dia masuk kategori barang publik. Kemudian dari sisi konsumen, apakah konsumen memiliki hak atau tidak untuk mengkonsumsinya? Jadi misalkan seseorang ingin mengkonsumsi barang tersebut, konsumen yang lainnya dia tidak mampu menghalangi untuk seseorang tersebut untuk mengkonsumsinya. Nah, apabila barang itu dalam kategori tersebut disebut dengan barang publik. Sifat barang publik yang pertama non-rivalry, tidak ada ketersaingan atau non-divisible atau tidak habis. Barang publik memiliki sifat non-rivalry dalam mengkonsumsinya. Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Contohnya udara, lampu penerangan jalan. Kemudian non-excludable, tidak ada larangan. Artinya, sulit melarang orang lain untuk tidak mengkonsumsi barang yang sama. Contohnya, pemandang laut yang indah, menangkap ikan di alam. Jadi, misalkan kalau orang ingin datang ke pantai untuk rekreasi dan lain-lain, atau untuk menangkap ikan di alam, nah itu tidak ada larangan, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang itu untuk menikmati sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai eksternalitas. Nah, di dalam sebuah kegiatan produksi atau konsumsi, ini ada hal lain yang tidak diperhitungkan dalam produksi barang atau jasa. Nah, itu disebut dengan eksternalitas. Jadi, kalau kegiatan produksi dan konsumsi, misalkan segala hal yang diperhitungkan dalam produksi barang dan jasa, itu berarti produk utama kan. Nah, di sini kalau ternyata hal lain yang tidak diperhitungkan dalam produksi, maka itu disebut dengan eksternal atau dengan disebut dengan istilah lain dampak dari kegiatan produksi dan konsumsi tersebut. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi yang lain, namun pengaruhnya tidak terrefleksikan pada transaksi di pasar. Jadi contohnya, pabrik bahan kimia mengeluarkan bahan beracun, kebisingan lalu lintas pesawat di bandara, sampah yang mengotori sungai. Artinya gini, misalkan pabrik bahan kimia itu mengeluarkan bahan beracun, seharusnya ada kompensasi terhadap seseorang atau pelaku kegiatan ekonomi yang terganggu dengan adanya. Nah, karena tidak adanya transaksi di pasar, artinya harus ada kompensasi itu diberikan yang pada pelaku yang terkena.
sehingga teratasi masalah tersebut. Itu kan mekanisme pasarnya seperti itu. Tapi karena tidak terjadi hal tersebut, kompensasi tidak diberikan, kompensasi tidak sesuai dengan yang terkena, mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Begitu pula untuk kebisingan lalu lintas pesawat di bandara yang terkena di sekitarnya, masyarakat sekitar, sampah yang mengotori sungai, dan lain-lainnya. Eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari pihak lain mempengaruhi utilitas atau kegunaan dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Ini contohnya jalan macet, asap rokok, musik terlalu keras, terjadi noise, dan lain-lainnya. Kemudian eksternalitas menurut pandangan Friedman, ada eksternalitas positif, yaitu eksternalitas yang menghasilkan barang publik. Contohnya, kalau berhenti merokok akan menyebabkan udara bersih. Nah, udara bersih kan masuk kategori barang publik. Kemudian artinya jika eksternalitas negatif tidak diproduksi, maka akan menghasilkan barang publik. Menurut Kula, tipe eksternalitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksternalitas teknologi dan eksternalitas pecuniary. Eksternalitas teknologi karena adanya perubahan konsumsi atau produksi oleh satu pihak lain yang lebih bersifat teknis. Kemudian eksternalitas pecuniary karena adanya perubahan harga dari beberapa input maupun output. Nah, ini eksternalitas jenis 1 menurut Kula tadi, misalkan kegiatan eksternalitas yang dihasilkan oleh produsen mengenai atau berdampak terhadap produsen lain. Itu aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya, dampak atau efek dalam bentuk biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai oleh produsen hilir yang terkena pencemaran air akibat dari produsen hulu. Kemudian jenis yang kedua, apabila eksternalitas yang dihasilkan oleh produsen itu berdampak kepada konsumen, yaitu aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas pemanfaatnya oleh rumah tangga atau konsumen. Contohnya polusi suara atau noise, menurunnya daya tarik alam karena pertambangan, bahaya radiasi, dan lain-lain. Kemudian dari konsumen ke konsumen, aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contohnya pembakaran sampah oleh tetangga, bising suara radio atau televisi tetangga, asap rokok bagi orang lain. Jadi sesama dari konsumen ke konsumen. Kemudian yang keempat dari konsumen ke produsen. Contohnya aktivitas aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contoh, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut. Misalnya usaha perikanan atau nelayan, perusahaan air bersih, dan lain-lain. Kemudian menurut Hartwig dan Olivier, eksternalitas dikelompokkan menjadi dua, eksternal privat yaitu melibatkan hanya beberapa individu, bahkan bisa bersifat bilateral dan menimbulkan spillover atau limpahan kepada pihak lain. Kemudian eksternal publik terjadi apabila barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Karena sifat barang publik, pemanfaatan oleh satu pihak meskipun tidak mengurangi kuantitas untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun bisa saja kualitas barang publik berkurang. Contoh, jalan raya akan menyebabkan macet, dan kalau terjadi macet akan menurunkan kualitas dari barang publik. Ini karena macet, udara terlalu kontaminasi dengan hasil kendaraan ya, limbah
mungkin suara, kemudian karbon dioksida dan lain-lain, sehingga kualitas dari udara itu menjadi menurun. Kemudian eksternalitas berkaitan dengan efisiensi alokasi sumber daya. Efisiensi alokasi sumber daya terkait dengan pengaturan kelembagaan dengan berbagai cara. Yang pertama, pengaturan kelembagaan kediktatoran. Kemudian yang kedua, pengaturan kelembagaan perencanaan terpusat, central planning. Kemudian yang ketiga, pengaturan kelembagaan mekanisme pasar atau free market. Nah, ini mekanisme pasar ini secara teoritis akan menghasilkan alokasi yang efisien atau optimal. Ibu contohkan tadi, misalkan perusahaan itu menghasilkan limbah. Misalkan kalau di pertanian itu kita melakukan usaha tepung tapioka. Nah, limbah yang kita hasilkan ada limbah padat, cair, kemudian gas juga ya. Contohnya gas itu bau ya, bau yang tidak sedap di masyarakat sekitar. Kemudian kalau padatnya mungkin bisa kita gunakan, onggoknya kita gunakan jadi pakan ternak. Kemudian ada limbah air, misalkan limbah tersebut air mengalir ke sungai sehingga akan menyebabkan masyarakat di bawahnya yang memanfaatkan jadi gatal dan lain-lain. Nah, mestinya kalau terjadi mekanisme pasar yang terkena dampak tersebut diberikan kompensasi. Kalau sudah diberikan kompensasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, karena itu tidak dilakukan atau mungkin sudah dilakukan tetapi tidak langsung kepada yang kena dampak sehingga terjadi kegagalan pasar. Jadi mekanisme pasarnya terjadi kegagalan gitu ya. Itu contohnya. Kemudian contoh SDA yang tidak ditransaksikan melalui mekanisme pasar. Nih, pencemaran udara. Contoh transaksi pasar yang tidak terjadi karena jika mekanisme pasar terjadi secara sempurna, pelaku penyebab pencemaran udara tersebut harusnya membayar kompensasi terhadap masyarakat yang terkena. Dengan kata lain, karena ini tidak terjadilah kegagalan pasar. Hak kepemilikan yang ketiga, property rights, yaitu klaim yang sah atas sekur klaim terhadap sumber daya atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik hak. Karakteristik tersebut menyangkut ketersediaan manfaat, kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak, derajat eksklusivitas dari hak, dan durasi penegakan hak. Hak kepemilikan sumber daya alam terdiri dari yang pertama state property, yaitu klaim kepemilikan berada di tangan pemerintah. Private property, yaitu klaim kepemilikan berada pada individu atau kelompok usaha atau korporasi. Kemudian common property atau communal property, yaitu individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Pengendalian eksternalitas ini bisa dilakukan dengan pemberi hak kepemilikan tadi. Kemudian yang kedua, pemberlakuan pajak atau Big One Tax. Demikian saja paparan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.